Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast ya. Dia nanya tentang gimana caranya biar kita bisa percaya diri ketika di sekitar kita seakan-akan mereka itu sempurna gitu ya. Ini pertanyaan dari Putri Arina ya. Mungkin biar lebih jelas saya coba membacakan apa pertanyaannya. Jadi dia bilang kayak gini, gimana sih caranya buat nambahin rasa percaya diri saat kita memandang orang di sekitar kita seakan-akan mereka sempurna dari sisi manapun? Ya, jadi yang saya tangkap, Putri ini merasa tidak pede karena mungkin di sekitarnya itu orang-orangnya lebih pinter misalnya, lebih jago, lebih keren mungkin, lebih ganteng, lebih cantik, dan lain-lainnya. Jadi lebih dibandingkan kita. Terus gimana biar kita bisa tetap percaya diri di situasi seperti itu? Nah, kita akan bahas di podcast kali ini. Oke? Nah, sebelum itu saya mau ngasih satu buah update ya, progres tentang buku self-dev yang pertama. Jadi kurang lebih sebulan 2 bulanan ini saya udah tulis dan puji Tuhan sekarang sudah overall udah selesai ya. Mungkin kurang lebih 90 atau 95% sudah selesai. Tinggal saya lengkapi dengan kata pengantar, ucapan terima kasih, dan lain-lainnya seperti itu. Dan kabar gembiranya adalah nanti di webinar Quarter Life Crisis Guide yang akan dilakukan di 8 Oktober, di situ saya sekaligus akan membuka PO ya, pre-order. Dan di sana saya akan memberikan special offer yang tidak akan saya berikan di luar dari webinar ya. Jadi make sure kamu bisa join webinarnya Quarter Life Crisis Guide di tanggal 8 Oktober ya. Kamu bisa belajar 3 hal tentang gimana cara menemukan dan menentukan tujuan hidup. Terus bagaimana biar kamu gak insecure. Dan yang ketiga gimana biar kamu bisa lebih jago berelasi dengan orang lain. Kamu bisa daftar secara gratis ya, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, oke? Nah, sekarang mari kita bahas tentang gimana caranya agar kita bisa percaya diri di sekitar orang-orang yang jauh lebih jago dibandingkan kita, ya. Jadi, memang perasaan minder itu muncul, itu biasanya terjadi ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia udah bisa begitu, kok aku belum bisa ya, gitu misalnya. Dia penghasilan misalnya udah 10 juta, kok aku masih 3 juta. Atau misalnya fisik lebih oke, kok dia fisiknya lebih jadi ya dibandingkan aku sekarang ini mungkin terlalu gemuk atau terlalu kurus, jadi nggak ideal. Nah, ketika kita compare kita dengan orang lain, itu membuat kita ada perasaan minder. Ya. Dan menurut saya, ini menjadi satu hal yang jadi kurang sehat kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu jatuhnya kita jadi termotivasi, terinspirasi, nah itu hal yang bagus. Tapi kalau sebaliknya, kita coba bandingkan diri kita dengan orang lain, malah kita jadi demotivasi, malah jadi nggak percaya diri, nah itu malah yang kurang baik kayak gitu. Ya. Nah, saya juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Tidak pede ketika teman-teman di sekitar saya lebih pintar, lebih jago, dan lain-lainnya. Ya. Sampai suatu ketika saya pun belajar gitu, bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang percaya diri, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita perlu membandingkan diri kita dengan progres diri kita. Ya. Jadi perlu digarisbawahi, yang paling penting itu bukanlah kita membandingkan sama orang lain, tetapi membandingkan diri kita sama pencapaian kita, sama progres kita dari sebelumnya. Apakah ada pertumbuhan atau enggak? Nah, itulah yang paling penting untuk diukur, sehingga kita tidak jadi minder, tidak jadi insecure gitu.
Jadi bandingkannya bukan keluar, tetapi ke dalam diri kita, ya. Ibaratnya misalnya kamu kayak, misalnya mau nge-gym, terus dia udah bisa ngangkat 100 kilo gitu. Terus kamu baru pertama kali nge-gym, apakah kamu langsung bisa 100 kilo? Pasti enggak kan? Pasti kamu ngangkatnya pelan-pelan dulu, mungkin 10 kilo dulu, 20 kilo, 50 kilo, baru sampai kamu di 100. Ya, jadi tidak bisa langsung disamakan dengan orang lain, ya. Apa yang dilakukan orang lain, kamu nggak harus sama seperti itu. Perjalanan orang lain bisa jadi berbeda dengan perjalananmu. Setiap orang punya perjalanannya sendiri, tidak perlu disamakan, ya. Jadi fokus aja dengan perjalananmu, fokus aja dengan progresmu, fokuslah pada membuat dirimu untuk jadi jauh lebih baik, ya. Karena kalau kita menggunakan energi diri kita untuk membandingkan dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Dan justru akan menghabiskan energi kita sendiri gitu. Jadi misalnya dulu ketika saya kuliah, teman-teman saya udah ada yang sukses, berhasil, ada yang jadi agen asuransi kaya, ada yang jadi bisnis MLM dan sukses luar biasa, ada yang udah jadi developer properti dan lain-lain, luar biasa banget gitu. Tapi kalau saya compare diri saya dengan mereka, pasti saya akan jadi demotivasi. Tapi saya fokus pada diri saya. Oke, apa sih yang mau saya capai? Saya mau menjadi HR Director. Saya mau fokus juga menjadi seorang trainer yang sukses di Indonesia. Akhirnya saya fokus mendalami diri saya untuk di bidang HR. Lalu saya juga fokus menjadi seorang trainer. Sampai akhirnya, di satu titik, akhirnya saya bisa mencapai tujuan saya, dan sekarang saya bisa hidup sesuai dengan apa yang saya impikan ketika saya di usia 20-an lalu, ya. Jadi, fokuslah pada perjalananmu, ya. Jadilah progresionis, bukan perfeksionis. Oke? Ini juga salah satu bab yang saya bahas di buku, karena ya saya sadar banyak anak muda yang terjebak gitu ya, mindset dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi, saya mau mengingatkan buat kamu, anak-anak muda, yuk compare dirimu dengan progres dirimu. Fokuslah untuk terus jadi jauh lebih baik setiap harinya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.